Hai, salam sejahtera buat Anda semua yang lagi menyaksikan video saya. Dimanapun Anda berada, saya Hendra Bahari Singkawang kembali hadir menemani dan menjumpai Anda lewat tayangan YouTube ini. Tentunya hari ini saya akan berbagi ilmu, pengetahuan buat Anda yang sedang nongkrong di depan komputer. Baik, kali ini saya akan bacakan salah satu yang namanya puisi lama. Puisi spesial buat Anda yang pecinta sastra, khususnya sastra Indonesia, dimanapun Anda berada, baik itu di kota Singkawang, luar Singkawang, maupun di luar Indonesia, khususnya yang mengerti bahasa Indonesia ya. Saya bacakan dulu ya, nanti Anda tebak pemirsa. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Ujung bendul dalam semak, kerbau mandul banyak lemak. Piring tak retak, nasi tak dingin. Tuhan tak hendak, kami tak ingin. Yang kedua. Wiswe oleh jamu. Jamu pisan, godonge telo. Wiswe ora ketemu. Ketemu pisan gawe gelo. Santeniku toyane klapo. Iwak sepat neng tengah rawa. Cakep semanten antun kawula yang lepat nuwun pangalipura. Berdasarkan puisi lama yang saya baca tadi, pemirsa mungkin Anda bertanya ya, tergolong dalam puisi lama bentuk apakah yang saya baca tadi? Apakah A. Seloka, B. Carmina, C. Talibun, D. Soneta? Ya, selamat, jawaban Anda salah pemirsa. Jawabannya yang benar adalah Carmina. Bukan Carmila ya, Carmila itu lagu. Carmina merupakan salah satu puisi lama ya. Saya bacakan dulu pengertiannya. Carmina adalah puisi lama yang berasal dari Indonesia asli. Carmina juga biasa disebut sebagai pantun kilat. Mengapa dinamakan sebagai pantun kilat? Bukan geledek ya. Tapi pantun kilat. Pantun kilat hanya terdiri dari 2 larik saja. Isinya juga hanya dijelaskan secara sekilas. Sama halnya dengan pantun. Carmina berisi curahan hati. Dan biasanya dianggap suatu nasihat ya tadi, curahan hati. Sebagai, kalau dalam bahasa Jawa dikatakan sebagai parikan. Ya, dalam kesusastraan Jawa. Dilihat dari segi bentuk, Carmina hampir sama dengan pantun. Tapi bedanya, Carmina hanya memiliki 2 larik. 2 baris. Larik 2 yang tentunya memiliki makna. Pantun dan Carmina sama-sama mempunyai 2 sampiran. Mempunyai sampiran dan isi. Pada pantun, larik pertama dan kedua, pantun merupakan sampiran. Larik ketiga dan keempat, pantun merupakan isi. Sebaliknya, larik pertama pada Carmina merupakan sampiran, sedangkan larik kedua merupakan isi. Ya, itu dia. Kemudian, ciri-ciri Carmina berdasarkan bacaan yang saya baca tadi ya, tentang Carmina. Ciri-cirinya yang pertama, terdiri dari 2 larik. Baris maksudnya ya. Larik pertama merupakan sampiran, larik kedua merupakan isi. Biasanya bersajak AA. Jika dijadikan 4 larik, maka bersajak AB-AB, seperti pantun. Itu dia tentang Carmina. Sebenarnya jika kedua larik Carmina dipisahkan akan menjadi 4 larik. Misalnya dia tadi kan saya bacakan dulu. Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Dia menjadi 4. Tapi dalam satu larik ada 2 larik. Larik kedua ada 2 baris. Larik ketiga 2 baris. Larik keempat 2 baris. Jadi jumlahnya ada 8 kata ya. Jadi itu saja yang bisa yang dapat kita pelajari dari yang namanya Carmina. Biasanya juga Carmina digunakan atau untuk menyatakan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, menyindir orang. Ini tidak boleh loh kita menyindir orang, dosa ya pemirsa. Contohnya nih, piring tak retak, nasi tak dingin. Tuhan tak hendak, kami tak ingin.
Ya, itu salah satu Kalmina, menyindir orang lain. Tidak boleh, dosa ya pemirsa, jangan ditiru. Kemudian menguji ketangkasan bicara. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Ini boleh, menguji ketangkasan berbicara, boleh pemirsa. Kemudian mengolok-olok, mengolok, mengejek. Tapi jangan ditiru ya pemirsa. Ujung bendul dalam semak, kerbau mandul banyak lemak. Ini dia. Ini jangan ditiru. Gunakan Kalmina untuk hal yang positif. Ya, misalnya menguji ketangkasan berbicara tadi, untuk permainan teka-teki, boleh. Tapi jangan gunakan untuk menyindir orang lain ataupun mengejek. Ini sungguh perbuatan yang sungguh memalukan. Kalmina ini digunakan untuk memberikan motivasi, boleh kepada rekan, sahabat, ataupun siapa saja yang ada di sekitar Anda. Tetapi untuk menyindir orang tidak boleh ya pemirsa. Jadi saya ingatkan deh sebagai sahabat, ayo kita membuat Kalmina, mencintai sastra Indonesia deh, khususnya sastra yang ada, yang diajarkan oleh leluhur kita untuk bisa kita kembangkan melalui pelajaran bahasa Indonesia ataupun seni budaya yang tentunya memberikan inspirasi buat kita bisa belajar lebih kreatif kembali. Apapun keadaan Anda, ayo berikan kesempatan dan waktu Anda untuk bisa menulis. Saya Hendra Bahari Singkawang, dari Singkawang, Kalimantan Barat, Indonesia. I love you. Bye.